Kita record. Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dwira Noval Siregar, dan ini ada rekan saya Om Matius dan Om Fauji. Kali ini kita akan melakukan presentasi untuk eh, tugas dari ABO, yaitu ada analisa berbasis objek gitu. Langsung aja ke page selanjutnya. Oke, untuk case atau sebuah permasalahannya yang telah diberikan oleh dosen lewat LMS. Di sini ada PT Himatika, dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan dibagi menjadi 3 shift selama 24 jam. Berarti terus berjalan ya, tidak ada jedanya. Jam kerja per hari gitu. Jika orderan yang didapatkan oleh PT Himatika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Nah, untuk mengakomodasi hal tersebut, maka PT Himatika ini perlu untuk mengembangkan sebuah sistem absensi. Berarti ada case nih di mana suatu perusahaan butuh sistem absensi untuk menghitung lemburnya dari karyawan tersebut. Oke, next lanjut. Next selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada proses bisnisnya. Sistem absensi ini dimulai dari kegiatan dari admin aplikasi absensi yang mencatat seluruh data karyawan dulu nih di masing-masing shift, ya kan. Berarti kita harus melakukan mastering data ya. Dikarenakan dikarenakan mesin absen ini itu tersinkronasi oleh alat sidik jari. Jadi ke depannya itu si karyawan ini cukup sidik jari dan langsung terdetek kapan dia absen, kapan dia masuk, kapan dia pulang, dan datanya akan otomatis terisi tergantung dari sidik jari tersebut. Terus juga ada beberapa data, misalkan ada nomor induk, terus juga misalkan nama, terus juga misalkan eh, jenis apa jarinya tersebut gitu. Jadi ada beberapa data. Setelah menerima data mentah dari mesin absensi ini, maka akan dipindahkan setelah jam kerja masing-masing shift, akan diolah lah oleh admin gitu pada setiap tanggal 20 setiap bulannya. Berarti cut-off-nya tanggal 20 nih setiap bulannya. Untuk melihat laporan overtime, untuk melihat kapan dia masuk, kapan dia pulang, dia shift berapa, seharusnya pulang jam berapa, tapi yang terjadi jam berapa. Jadi kelihatan tuh selisih waktunya, overtime-nya. Itu untuk diolah oleh admin itu sendiri. Oke, page selanjutnya. Oke, di sini kita sudah membuatkan flowchart di mana untuk data sendiri kita bagi tiga. Pertama adalah data entry karyawan, terus data shift, dan entry data karyawan. Sorry, di sini entry data absensi. Mungkin ada sedikit tipografi. Kita dari awal pertama ada data entry karyawan, data shift, dan data absensi itu sendiri. Untuk data karyawan sendiri, pertama dia login, input data karyawan, terus data karyawan diisi detailnya dan dia logout. Itu untuk entry ke data karyawan. Sedangkan untuk entry data shift juga sama, tidak berbeda jauh, di mana admin terus login dulu pastinya, terus dia input data shift, simpan data gitu. Jadi basic datanya sendiri nanti kita siapkan di mana nanti admin tinggal input aja dan meng-save data tersebut. Untuk entry absen di mana dia harus ambil data absensi nih kan, misalkan si karyawan sudah absen, nah dia mengambil data absensi, terus data tersebut dicek nih data mana yang lengkap mana yang tidak gitu. Kalau misalkan tidak lengkap maka ada penolakan atau tanda error. Sedangkan kalau data lengkap, data akan ditampilkan, terus input data absen dan data disimpan dan selesai masalahnya gitu. Jadi ketika ada orang sidik jari, dicek apakah sidik jari tersebut terdeteksi atau terdaftar di mastering data. Kalau tidak, dia akan tertolak seperti itu. Sedangkan kalau dia ada di mastering data, maka data tersebut akan terinput oleh sistem. Oke, teks selanjutnya. Oke, di sini untuk flowchart atau flow dari laporan absensi overtime. Di sini pastinya kita laporan tersebut yaitu narik pilih laporan misalkan bulan atau segala macam itu, pilih data karyawan atau data divisi atau data shifting. Selanjutnya di sini bakal kelihatan laporan overtime itu sendiri gitu. Nah, di sini ada beberapa data misalkan input nama karyawan, tanggal dia bekerja, itu lebih ke filtering saja sih. Tapi nanti ke depannya itu bisa menarik semua data gitu, tidak perlu ada filtering. Terus juga eh, misalkan sudah terlihat datanya tersebut,
maka kita bisa narik dari mesin absensi itu sendiri. Jadi langsung terolah lah ya, dari sistem kita akan terolah sendiri berapa overtime-nya gitu. Dia tinggal masukin bulan atau karyawan, misalkan bisa per karyawan, bisa juga keseluruhan. Seperti itu untuk penarikan data overtime ini sendiri. Selanjutnya, oke, di sini ada beberapa sistem lama dan sistem baru. Jadi kayak ya perbandingan gitu ya, di mana untuk performa, di mana sistem lama ini ketika ada karyawan yang terlambat pulang sebelum waktunya dan karyawan yang overtime, admin memeriksanya manual nih. Kayak misalkan di buku biasanya kan, biasanya sapam nih yang megang, dia masuk kapan, dia pulang kapan. Dia ngeceknya manual nih lewat buku gitu kan. Itu extend banget ya waktunya ya. Sedangkan kalau di sistem baru ini, dia akan otomatis terhitung sendiri. Jadi mempercepat untuk penghitungan gaji, mempercepat juga untuk kita kalau butuh data mana karyawan yang masuk lebih cepat, pulang lebih cepat atau pulang lebih lama. Jadi untuk menghindari miskomunikasi atau misdata itu sangat bagus untuk di sistem ini. Selanjutnya adalah di information ya. Informasi biasanya kan dapat dilihat oleh admin aja gitu ya, atau orang yang megang buku absensi nih. Nah, nanti ke depannya ini itu bisa dilihat bukan admin aja gitu kan. Bisa jadi manajernya bisa melihat karena bisa difiltering per divisi, atau juga misalkan si kelasnya, misalkan CEO, CTO-nya bisa melihat juga gitu. Jadi informasinya lebih cepat diakses dan juga bisa di beberapa orang gitu. Sedangkan dari segi ekonomi sendiri, biaya yang dibutuhkan untuk jangka pendek relatif sedikit, tapi untuk jangka panjang membutuhkan biaya menata karyawan semakin besar. Jadi gini, semakin besar suatu PT, semakin besar juga karyawannya gitu. Untuk yang biayanya mungkin kalau membuat aplikasi itu kan agak sedikit mahal ya emang ya. Tapi untuk jangka pendek itu mahal, tapi untuk jangka panjang itu murah. Karena kita ngomongin untuk data tersebut akan terakumulasi dan akan tersimpan dengan baik gitu, dan penarikannya pun cepat gitu. Sedangkan di sistem baru ini dengan melakukan program baru ini nantinya mengurangi waktu dalam pengolahan data. Misalkan tadinya atasan itu kalau minta data ke staff untuk yang ngecek absen butuh waktu seminggu atau 2 minggu karena untuk mengolah data. Nah, tapi dengan adanya sistem ini cuma butuh setengah jam karena cukup ngeklik satu tombol dari klik semua data dengan filtering aja gitu. Nah, sedangkan dari segi kontrol data absen ini balik lagi tadi kayak hanya bisa dicek oleh satu orang, dan sedangkan kalau di sistem ini bisa dicek oleh banyak orang. Dan efisiensi nih dalam mengolah data ini membuat laporan membutuhkan waktu yang lama. Tadi saya udah jelasin lagi, biasanya kan makan waktu seminggu atau 2 minggu untuk narik absen doang, tapi sedangkan kalau pakai sistem itu lebih cepat gitu pastinya. Nah, dari sudut pandang servis, karyawan ingin mengetahui absen maka harus kayak bertanya dulu ke admin, terus admin mesti ngecek dulu satu-satu gitu. Nah, sedangkan kalau ada dengan sistem ini, dia bisa lihat loh data absennya sendiri gitu. Kita ada page di mana page tersebut bisa dilihat oleh user atau si karyawan itu sendiri absen dia. Oke, next page-nya. Nah, ini ada diagram simple dari kita, di mana diagram atau use case diagram ini, di mana admin dan karyawan dan manajer. Di sini karyawan ya basicnya hanya laporan absensi aja, hanya melakukan absensi gitu. Ketika login di absensi, dan absensi dia akan tersinkron oleh laporan tersebut gitu. Sedangkan kalau manajer ya lebih ke login terus langsung lihat laporannya gitu kan. Sedangkan kalau administrasi bisa ngeliat nih, pertama dia login dia bisa melakukan absen juga, atau bisa bisa entry data kayak data shift, data karyawan dan segala macam itu. Kayak lebih ke mastering data sih ya untuk admin. Sedangkan kalau manajer itu hanya ya lihat laporan, kayak laporan detailnya lah gitu dari karyawan. Sedangkan kalau karyawan itu ya tugasnya hanya bisa melihat laporan absen dia sendiri atau bisa langsung absen. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Om Fauji. Akan dijelaskan oleh Oke, Om Fauji. Mungkin Om Fauji silakan ambil waktunya. oke. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang rancangan proses bisnis sistem berjalan di PT Himatika ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada activity dan sequence diagram. Nah, untuk data entry-nya sendiri, data entry karyawan itu di activity-nya uh, dibagi menjadi dua, yaitu administrator dan sistem. Nah, dari administrator kita bisa menyetar dengan login. Nah, setelah login kita validasi login, lalu dari validasi login itu akan ditampilkan dashboard. Nah, setelah itu
apabila validasi login tidak bisa, dia akan kembali ke sistem loginnya sendiri. Nah, kalau bisa, dia akan menampilkan dashboard. Lalu akan dipilih tambah data karyawan, terus isi data karyawan. Setelah itu dia akan mengirim ke sistem dengan menyimpan data. Nah, setelah ke sistem dia balik lagi ke administrator dengan tampilkan data, lalu kita bisa ke logout. Nah, yang kedua dengan sekuensi diagramnya, di bagian administrator kita pilih data tambah karyawan baru itu akan dikirim ke sistem, lalu sistem akan menampilkan form tambah data. Nah, setelah itu dashboard akan mengirim kembali ke sistem dengan form tambah data, lalu tampilkan form tambah data ke administrator. Lalu administrator juga mengisi data karyawan dan diterima oleh sistem. Lalu sistem akan mengirim tampilkan konfirmasi ke dashboard dan dashboard akan mengirim kembali lalu klik simpan. Nah, setelah itu dari sistem ke administrator akan menampilkan jendela konfirmasi. Lalu administrator harus mengklik ya dan data akan disimpan. Lalu sistem akan menyimpan data ke dashboard, dashboard mengirim kembali ke sistem dan pesan data berhasil disimpan. Lanjut. Nah, ini untuk data entry shift ya. Data entry shift ini sama seperti yang tadi, kita kembali login, validasi login, tampilkan dashboard, menampilkan dashboard. Nah, di sini kita memilih tambah data shift, lalu isi data shift, lalu simpan data dan tampilkan data yang ada tampilkan data tambahan shift tadi. Nah, kalau sudah kita logout. Untuk sekuensi diagramnya itu administrator menambah data shift baru, lalu akan diterima ke sistem dan sistem akan eh, mengirimkan dashboard, tampilkan data tambah dan mengirimkan ulang ke sistem dengan form data tambah dan sistem akan mengirim ke administrator dengan tampilkan form data tambah. Lalu administrator akan mengirim kembali ke sistem dengan isi data shift, lalu mengklik simpan. Dan sistem akan mengkonfirmasi ke dashboard. Dashboard akan mengkonfirmasi ulang, lalu akan ditampilkan ke jendela konfirmasi ke administrator. Lalu diklik iya, dan data disimpan oleh sistem. Lanjut, mungkin untuk 10, 11 dan 12 mungkin sama ya. Apa namanya? Rangkaian-rangkaian yang sesuai dengan nomor 9. Untuk mempersingkat waktunya saja, saya kembalikan ke Mas Matius untuk mengisi ke lembar nomor 13 langsung aja, Mas. Baik, oke, di sini ada yang mengenai activity dan sequence diagram untuk laporan overtime seluruh karyawan. Di sini mungkin mirip juga ya, di mana kita akan melakukan nanti login ya, login ke halaman mungkin aplikasinya. Nanti akan ada validasi ini di aplikasi. Jika nanti validasi berhasil, dia akan aplikasi akan menampilkan halaman dashboardnya. Tapi jikalau misalnya validasi gagal, maka akan dikembalikan ke dalam halaman login. Nanti mungkin akan ada ditampilkan semacam message error. Nanti user bisa repeat lagi, fill out formnya lagi, mungkin mengisi email atau username gitu. Nah, jikalau udah tampil dashboard yang ditampilkan, nanti akan ada beberapa pilihan nih.
seperti pilihan laporan overtime, pilih tanggal, dan juga pilih data semua karyawannya. Nah, nanti jika kita sudah memilihnya, nanti akan ditampilkan di laporan absensinya. Nah, bahkan laporan absensi ini pun bisa di-download nih. Di-download, di-downloadnya mungkin nanti bisa di-set mungkin dalam bentuk Excel atau mungkin CSV. Nah, setelah laporan di-download, nanti usernya bisa mungkin udah selesai melakukan operasinya akan melakukan logout dari sistemnya. Lalu mengenai di sequence-nya, di sini nanti kan ada apa entity yang bisa mengenai administrator. Dan administrator bisa melakukan klik laporan nih ke sistemnya. Dan nanti di sistemnya akan mengarahkan ke dashboard. Nah, dan dashboardnya sendiri akan menampilkan form laporannya nih. Akan dikembalikan ke si usernya itu. Nah, juga nanti administrator bisa memilih untuk ngecek nih pilihan laporan overtime-nya. Pilih semua tanggal dan juga isi range tanggalnya. Dan sistemnya akan menampilkan lagi ke user, ke administratornya ini. Data-data yang diinginkan. Seperti laporan overtime-nya kah, list semua karyawannya, atau range tanggalnya. Nah, nanti juga dari sistem akan diarahkan ke dashboard. Dashboard akan menampilkan data dan dikembalikan ke si administratornya. Mungkin ini singkatnya untuk penjelasan di page ini. Selanjutnya untuk di page yang selanjutnya di sini ada yang namanya kelas diagram nih. Jadi mungkin kelas diagram ini untuk mendefinisikan lah entity-entity yang ada tuh nanti bisa lakuin aktivitas apa aja sih. Soalnya di sini kita mendefinisikan 4 entity ya, 4 kelas diagram. Di mana yang pertama ada namanya karyawan, kedua ada shift kerja, ketiga ada data absensi, dan yang terakhir ada raw absensi. Nah, si entity karyawan ini sendiri memiliki kurang lebih 4 field ya, atau atribut bernama nick, nama, shift, dan juga sidik jari. Dan masing-masing atribut ini memiliki tipe datanya sendiri-sendiri. Nick memiliki tipe data integer, nama memiliki tipe data string, shift memiliki tipe data string, dan sidik jari pun nanti kalau itu disesuaikan dengan pengaplikasiannya kita di sistemnya. Mungkin bisa aja nanti sidik jari ini tipe datanya bisa aja number atau string. Di sini tidak kita definisikan dikarenakan bisa saja saat kita pengimplementasian sistemnya itu bisa saja berubah. Nah, di data karyawan sendiri ini by default memiliki 3 operasi. Yang pertama, kita bisa melakukan insert data karyawannya. Kita bisa update data karyawan dan juga delete data karyawan. Karena kan mungkin aja misalnya karyawannya ini ada karyawan baru lah. Kita bisa insertnya. Lalu misalnya ada karyawan yang mungkin let's say karyawan ini tadinya single dan menikah. Nah, karyawan ini bisa ngupdate datanya statusnya jadi married misalnya. Atau mungkin jika ada karyawan yang resign, kita bisa nge-delete datanya. Dan si karyawan ini relasi ke dalam entity sistem kerja. Di mana di CV kerja ini memiliki beberapa field juga. Masing-masing fieldnya itu di tipe datanya. Karena isinya hanyalah sebuah tanggal lah. Contohnya seperti jam masuk, jam mulai istirahat, si jam selesai istirahat, dan juga jam pulangnya. Ini kan masing-masing tipe data itu date. Lalu juga di sistem kerja ini ya punya mirip lah dengan si karyawan, punya 3 operasi. Operasi insert, update, dan juga delete. Nah, di shift kerja ini relasi ke data absensinya. Jadi kan nanti si data karyawan dan shift kerja ini akan dimasukkan ke dalam si data absensi. Nah, di data absensi sendiri memiliki data-data yang dari si karyawan dan juga shift kerja ini. Contohnya, data dari karyawan tuh ada data nick, nama, dan juga shift. Sedangkan data dari shift kerjanya ada shift mulai istirahat, selesai istirahat, dan juga jam pulangnya. Juga data tambahan itu berupa data cuti, berupa integer. Jadi cutinya ada berapa kali gitu. Lalu di data absence ini operasinya sama juga dia. Bisa insert, update, dan juga delete. Nah, selanjutnya ada entity yang relasi ke si data absence ini namanya raw absensi. Dia memiliki field yang lebih sedikit dibandingkan data absensi. Dan yang memiliki jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan juga jam pulang. Lalu dia actionnya tuh cuma 2, nggak seperti entity yang lain ada 3. Kalau Real Sums ini hanya memiliki 2 action atau mungkin disebut sebagai aksi lah ya. Uh, Aksi untuk insert data raw absensinya dan juga aksi untuk nge-get data absensinya itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya step chart diagram.
ini ada juga yang disebut sebagai state diagram, di mana nanti kan akan ada mesin absensinya nih. Absensinya akan karyawan akan ke menggunakan mesin absensinya, data absensi nanti si mesinnya itu akan menyimpan data data jamnya. Misalnya si user A lah eh, absensi. Nanti kan akan ada jamnya tuh. Nanti jamnya akan disimpan ke dalam sistemnya. Nanti dicek nih si jamnya itu sesuai nggak? Maksudnya on time nggak gitu. Kalau misal on time maka dia akan diasumsikan sebagai tepat waktu. Kalau misalnya nggak on time, asumsikan sebagai terlambat. Nah, setelah itu juga eh, ada mungkin jam istirahat lah. Nah, di jam istirahatnya nanti si user atau si employee bisa absen juga nih, bahwa dia mau istirahat. Nah, akan disimpan juga ini data jamnya, dia tuh istirahat di jam berapa. Setelah si usernya selesai istirahat, akan disimpan lagi datanya, dia akan lakukan absensi lagi untuk ngedefinisin atau ngasih tahu bahwa usernya sudah selesai istirahat. Nah, begitu juga sebagai absensi pulangnya nih, dia akan absen juga, dan datanya akan disimpan juga nih, data itu berupa jamnya. Nah, untuk si absensi pulangnya akan ada pengecekan nih. Karena kan di dalam perusahaan tuh bisa aja karyawannya itu pulangnya tuh on time, misalnya jam jam 6 atau jam 5. Bisa aja ada karyawan yang lembur atau overtime. Nah, oleh sebab itu di sini kita ngedefin ngedefinisin juga. Kita ngecek time-nya nih. Time-nya apakah sesuai dengan yang seharusnya? Kalau jika sesuai dengan seharusnya, maka dia diasumsikan sebagai tidak overtime. Tapi jika misalnya di karyawan itu seharusnya pulangnya jam 6, tapi dia absensi pulangnya jam 9, maka datanya akan diasumsikan sebagai data overtime. Nanti akan dikalkulasikan juga ke jumlah salary-nya gitu. Nah, selanjutnya ada namanya komponen diagram. Nah, di sini untuk mendefinisikan entity-entitinya, apa bagian-bagian utama dari programnya lah. Dan kemungkinan ini nanti kita bisa gunakan lah jikalau dalam pengembangan aplikasi itu kita ingin lakukan pengembangannya dengan sistem microservice, di mana di komponen diagram ini kita kita pecah nih apa data-data yang ada di aplikasi kita pecah menjadi data karyawan, data absensi, terus kita pecah ke main programnya, laporan absensi, dan juga data-data komponen-komponen lainnya. Dan nanti data-data ini akan saling berelasi. Ini akan memudahkan kita untuk membuat sistemnya menjadi mungkin lebih lebih merdeka dari data-data yang lain. Dan bisa aja nanti kita bikin namanya service data karyawan ini untuk ngehandle mengenai data-data karyawan aja. Kita bikin service lagi nanti data absensi untuk ngehandle data absensinya saja. Lalu nanti semuanya ini akan dikoneksikan ke dalam komponen main program. Jadi seperti itu. Oke, sekian saya kembalikan ke Mas Fauzi dan Wira. Oke, terima kasih Om Matius. Mungkin dari kami cukup sekian dari presentasi kami. Mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang kami kurang jelaskan, mungkin boleh ditanyakan atau dipertanyakan ke kami lewat LMS atau di kolom komentar YouTube ini gitu. Mungkin dari kami sekian, terima kasih. Sampai bertemu di next tugas. Terima kasih semuanya. Terima kasih.